Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asroful Haq, NIM B2180063. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal internasional yaitu tentang Advances in Accounting Behavioral Research Internal Auditor Burnout. Lanjut materi, abstrak. 3 gejala kondisi kelelahan karyawan. Yang pertama, gejala emosional. Nah, di sini mengalami kurangnya pencapaian pribadi, cenderung mendepresionalisasi orang lain, depresi karena tuntutan yang berlebihan, tentunya pada tugas-tugas pekerjaan. Yang kedua, berkurangnya prestasi. Berkurangnya prestasi pribadi memerlukan atribut ketidakefektifan, motivasi yang rendah, dan penurunan harga diri. Nah, di sini seringkali kondisi ini dikaitkan dengan upaya masa depan tidak bermanfaat lagi. Karena apa? Karena upaya masa lalu yang mengalami kegagalan, yang seringkali mengalami kegagalan sehingga tidak yakin lagi. Ketiga, depersonalisasi. Kelelahan adalah cenderung untuk merendahkan orang lain, seringkali melalui sikap sinis, tidak berperasaan, dan tidak peduli terhadap mereka. Lalu, dengan menggunakan ukuran burnout yang dikembangkan melebihi batas, dapat ditunjukkan bahwasanya burnout adalah masalah yang serius di antara auditor yang lain. Nah, untuk memberikan kejelasan, penelitian ini menawarkan perlakuan terpisah dari 3 dimensi burnout, 2 konstruksi komitmen organisasi yang sangat berbeda, dan 2 arah pergantian serta implikasi sumber daya manusia di bidang ini disertakan. Pengantar, selama 20 tahun terakhir, literatur tentang praktik akuntansi telah memasukkan artikel yang persistensi yang menarik perhatian pada keberadaan dan konsekuensinya, dan masih banyak yang meremehkannya. Makalah ini bertujuan untuk mengisi beberapa celah dalam literatur. Dengan adanya makalah ini memanfaatkan studi banding kesehatan kerja dan psikologi terapan untuk memperdebatkan tempat untuk konstruksi kelelahan yang berbeda dari aspek lain dari pekerjaan atau stres peran. Untuk menunjukkan bahwa efek burnout ini tidak dapat diremehkan, dan makalah ini mengembangkan model teoritis yang menempatkan burnout sebagai kondisi oksogen untuk perilaku konsekuensi sikap. Dari data makalah ini yang telah dikumpulkan dari auditor internal, hasil memberikan bukti bahwa dimensi individu dari burnout relevan untuk jenis akun ini, baik dalam hal besarnya dan dampak negatif terhadap hasil yang dinilai oleh pemberi kerja karyawan. Untuk materi yang ketiga yaitu The Burnout Construct. Menurut Frydenberg, tahun 1974, kelelahan menggambarkan kondisi psikologi spesifik di mana orang menderita kelelahan emosional, mengalami kurangnya pencapaian pribadi, dan cenderung mempersonalisasi orang lain. Kemudian, menurut Hans Secker, tahun 1986, dengan Feldman and Witch, tahun 1988, kelelahan disebabkan oleh kondisi yang disebut sebagai stresor peran. Terlebih dari hubungannya dengan stres, kelelahan bukanlah penyebab stres. Sebaliknya, kelelahan adalah hasil dari pemicu stres yang ketika muncul dalam derajat dan kondisi tertentu,
membanjiri sumber daya coping individu. Meskipun individu yang mengalami kelelahan cenderung menunjukkan 3 gejala yang sangat spesifik. Beberapa orang mungkin mengalami manifestasi yang lebih dalam dan konsekuensial hanya dari 1 atau 2 dimensi kelelahan. Setiap gejala burnout adalah kondisi psikologis yang berbeda dengan pola yang unik, hubungan anteseden dengan role stresor dan pengaruh konsekuensial pada hasil pekerjaan. Oleh karena itu, perlu membongkar konstruksi burnout dan menganalisis konsekuensi pada tingkat yang lebih tepat yang konsisten dengan makna gejala-gejala tersebut bagi kualitas kehidupan kerja profesional akuntansi. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu efek burnout. Konsisten dengan pekerjaan ini, model teoritis yang sederhana namun kuat dapat dipertimbangkan untuk individu yang dipekerjakan oleh organisasi besar. Menetapkan kelelahan sebagai kondisi eksogen yang mungkin muncul dari pekerjaan memungkinkan seseorang untuk menempatkan 2 tingkat konsekuensi. Tingkat yang pertama merupakan penurunan kondisi emosional dan hasil kerja yang paling praktis. Hal ini secara luas dapat diklasifikasikan menjadi hubungan psikologis yang berkurang dengan pekerjaan dan organisasi, penurunan kinerja. Tingkat kedua, seseorang dapat mengharapkan kepergian individu dan pekerjaan. Begitu kelelahan telah mengikis kinerja dan menjauhkan individu dari komunitas organisasi, tingkat kedua memprediksi tindakan untuk melarikan diri dari keadaan yang menjengkelkan, dengan harapan bahwa konsekuensi tingkat kedua akan dipengaruhi oleh konsekuensi tingkat pertama dan eksogen. Dengan demikian, perilaku organisasi akhir akan menjadi hasil dari kondisi eksogen yang terjadi atau burnout. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan tentang hipotesis dan studi. Hipotesis yang pertama, tingkat tinggi dari 3 kecenderungan kelelahan akan dikaitkan dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah. Hipotesis yang kedua, tingkat tinggi dari 3 kecenderungan kelelahan akan dikaitkan dengan tingkat komitmen organisasi afektif yang rendah. Hipotesis yang ketiga, tingkat tinggi dari 3 kecenderungan kelelahan akan dikaitkan dengan tingkat komitmen kontinuitas yang tinggi. Hipotesis yang keempat, tingkat tinggi dari 3 kecenderungan kelelahan akan dikaitkan dengan tingkat kinerja pekerjaan yang rendah. Hipotesis yang kelima, tingkat tinggi dari 3 kecenderungan kelelahan akan dikaitkan dengan tingkat niat keluar masuk eksternal yang tinggi. Hipotesis yang keenam, tingkat tinggi dari 3 kecenderungan kelelahan akan dikaitkan dengan tingkat niat berpindah internal yang tinggi. Hipotesis yang ketujuh, tingkat kepuasan kerja yang rendah akan dikaitkan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi, intensi turnover eksternal. Hipotesis yang ke-8, tingkat kepuasan kerja yang rendah akan dikaitkan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi, intensi turnover internal. Kemudian hipotesis yang ke-9, tingkat komitmen organisasi afektif yang rendah akan dikaitkan dengan intensi turnover eksternal yang tinggi. Hipotesis yang ke-10, komitmen organisasi tingkat tinggi yang berkelanjutan akan dikaitkan dengan tingkat niat keluar masuk eksternal yang rendah. Hipotesis yang ke-11, tingkat komitmen organisasi afektif yang tinggi akan dikaitkan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Hipotesis 1-6 mengharap dampak elemen kelelahan di tempat kerja yang terpisah pada masing-masing dari 6 perilaku dari sikap. Kemudian hipotesis 7-11 menyelesaikan model dengan menghubungkan konsekuensi tingkat pertama dan kedua. Uji efek ini selain untuk mencegah pernyataan berlebih dari efek langsung dari kondisi eksogen, jika tidak ada memungkinkan terjadinya kreasi efek tidak langsung. Kemudian studi ini menunjukkan bahwa auditor internal adalah fokus yang berharga untuk
studi kejenuhan karena beberapa alasan. Yang pertama, keberadaan suara internal dalam organisasi menciptakan potensi konflik intrinsik. Auditor internal secara bersamaan diharapkan menjadi anggota tim dan independen darinya. Kedua, audit internal seringkali bukan yang utama. Tujuan lulusan pengaruh tinggi karena banyak auditor internal telah memiliki pekerjaan sebelumnya. Mereka mungkin menunjukkan sikap berpengalaman terhadap pekerjaan mereka. Kemudian yang ketiga, stres peran audit internal lebih kecil kemungkinannya daripada akuntan publik. Akan terdistorsi oleh musim. Demikian. Saya Bayu Setiawati akan menjelaskan mengenai beberapa poin penting dalam hasil dan diskusi dalam jurnal. Hasilnya dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden merupakan perempuan, yaitu sebanyak 59%. Hampir 2/3 responden merupakan lulusan sarjana, dan pengalaman rata-rata mencapai 7,1 tahun, dan hampir semua responden memiliki sertifikat profesional yang mendukung pekerjaan mereka. Berdasarkan hasil analisis, jurnal ini memiliki reliabilitas yang dapat diterima dan validitas nomologis. Keandalan alpha Conbrats melebihi 0,8 untuk setiap ukuran kecuali niat turnover internal. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% varian dalam ukuran yang digunakan dapat dikaitkan dengan sumber sistematis. Kemudian korelasi antar variabelnya dapat kita ketahui bahwa dimensi burnout berkorelasi negatif dengan kepuasan kerja, prestasi kerja, dan komitmen afektif. Sedangkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa kelelahan dan tindakan lain yang membatasi merupakan dasar yang wajar untuk mempelajari signifikansi kecenderungan kelelahan antara para profesional akuntansi. Kemudian poin selanjutnya mengenai evaluasi model. Dapat kita ketahui pada tabel 4 bahwa kedua model termasuk kecenderungan burnout sebagai variabel eksogen penting sesuai data dari profesional audit internal. Yang selanjutnya mengenai hasil uji hipotesis terkait burnout, terdapat 6 hasil. Yang pertama, hipotesis yang pertama, hubungan antara burnout dengan kepuasan kerja mempunyai hubungan negatif. Kemudian burnout dengan komitmen afektif organisasi memiliki hubungan negatif. Burnout dengan komitmen berkelanjutan organisasi memiliki hubungan positif. Yang keempat, burnout dengan performance kerja memiliki hubungan negatif. Yang kelima, niat eksternal turnover dengan burnout memiliki hubungan positif. Dan yang terakhir, hubungan burnout dengan niat turnover internal memiliki hubungan positif. Poin selanjutnya, hipotesis antara variabel hasil yang merupakan variabel yang tidak berhubungan dengan burnout. Terdapat pada hipotesis ke-7 sampai hipotesis ke-11, di mana kepuasan kerja yang mempengaruhi niat turnover eksternal memiliki hubungan negatif. Kemudian kepuasan kerja terhadap niat turnover internal memiliki hubungan negatif. Komitmen afektif terhadap niat turnover eksternal memiliki hubungan negatif. Komitmen berkelanjutan terhadap niat turnover eksternal memiliki hubungan negatif. Dan komitmen afektif terhadap kepuasan kerja memiliki hubungan positif. Selanjutnya mengenai diskusi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendemonstrasikan pentingnya kecenderungan burnout ke profesi akuntansi dengan menunjukkan bukti konstruksi terhadap konsekuensi sikap dan perilaku yang penting. Untuk mencapai hal ini, studi ini menawarkan dan menguji model pengaruh burnout pada variabel tradisional seperti kepuasan kerja dan prestasi kerja.
Selanjutnya, komitmen organisasi dan konstruksi niat turnover telah dielaborasi untuk memperbaiki apresiasi terhadap pengaruh kecenderungan burnout dalam pengaturan audit internal. Nah, model yang dihipotesiskan dimodifikasi untuk mengeksplorasi potensi hubungan yang ditentukan dan untuk meningkatkan kesesuaian modelnya. Konsep burnout dan relevansinya, banyak studi yang telah memberikan diskusi yang jelas tentang konsep, operasionalisasi, dan validitas diskriminan dari kecenderungan burnout ini. Namun, literatur yang diterbitkan tidak mencakup studi tentang burnout pada konsekuensinya dalam konteks audit internal. Nah, tugas studi ini telah dibangun di atas kemajuan metodologis untuk menerapkan pada konteks pekerjaan di mana hasilnya burnout memiliki pengaruh yang konsisten, signifikan, dan disfungsional pada hasil tradisional, kepuasan kerja, kinerja pekerjaan, komitmen organisasi efektif, dan niat turnover eksternal. Studi ini memberikan dukungan hipotesis bahwa burnout adalah hal utama yang mempengaruhi hasil pekerjaan untuk auditor internal. Pandangan khusus tentang pengaruh langsung dimensi burnout terlihat bahwa peran atau lingkungan kerja auditor internal rentan terhadap konsekuensi keras dari ketiga dimensi, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan berkurangnya prestasi pribadi. Kelelahan emosional ini memiliki dampak sederhana dalam model yang dihipotesiskan, yaitu mengurangi kepuasan kerja secara signifikan. Dalam model yang dimodifikasi, dampak yang lebih sistematis digunakan di mana mereka dengan kelelahan emosional yang tinggi cenderung lebih ingin meninggalkan organisasi, tapi juga memiliki komitmen berkelanjutan yang lebih tinggi. Hubungan yang tidak melibatkan burnout ini dapat kita lihat pada hipotesis ke-7 sampai hipotesis ke-11, di mana hipotesis 7 menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang rendah akan dikaitkan dengan niat turnover eksternal yang lebih tinggi. Kekuatan asosiasi ini menunjukkan bahwa adanya efek langsung burnout dalam model yang mungkin telah mengekstrak beberapa varians dari hubungan ini. Meskipun begitu, mereka yang tidak puas dengan pekerjaannya cenderung akan mencari majikan alternatif atau pimpinan yang lain. Nah, kepuasan kerja bukanlah variabel yang begitu kuat untuk memicu pergantian internalnya. Yang terakhir, efek tidak langsungnya. Meskipun ukuran dari sebagian besar efek tidak langsung ini relatif kecil dibandingkan efek langsungnya, mereka layak mendapatkan perhatian. Catatannya, secara khusus adalah kecenderungan depersonalisasi mengurangi komitmen afektif dan kemudian mengubah niat turnover auditor internal. Menariknya, efek tidak langsung ini positif berkenaan dengan turnover eksternal, sedangkan negatif berkaitan dengan turnover internal. Demikian, terima kasih.